Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Ternyata kita telah melewati puasa Ramadan sebanyak 5 hari ya. Berarti tinggal 4 hari lagi untuk bulan Maret. Selanjutnya kita lanjutkan bulan Aprilnya. Para jamaah hadirin hadirat as-shaimin dan as-shaimat, ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, terutama yang paling abadi dalam kita adalah nikmat Islam. Nikmat sehat, banyak di antara saudara-saudara dan teman-teman kita yang juga diberikan kesehatan yang sama. Tapi kenapa tidak hadir di tengah-tengah kita pada saat ini? Banyak di antara kita yang juga punya kesempatan yang sama, tapi ternyata Allah tidak menggerakkan hatinya untuk hadir di sini, mengisi di bulan Ramadan ini untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka panggilan iman inilah, Islam inilah yang akan menyelamatkan kita, dan inilah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka kita wajib bersyukur. Mudah-mudahan terus Allah membimbing kita sehingga kita dijadikan bersama orang-orang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersolat kepada Nabi kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin. Allahumma amin. Para jamaah as-shaimin dan as-shaimat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah menarik ketika Raja Iskandar Zulkarnain mempersilakan kepada tentaranya, silakan wahai tentaraku, kamu nanti akan melewati sebuah sungai. Jika kau melewati sebuah sungai, maka ambillah sesuatu yang kau injak sampai nanti menghadap musuh yang nanti akan kita hadapi untuk memerangi mereka, sehingga al-Islam akan tegak di bumi Allah ini. Tapi ada 3 kelompok yang kemudian terjadi pada saat itu. Pertama, bahwa kelompok yang pertama tidak mengambil sesuatu pun, karena itu dianggap sia-sia. Kelompok yang kedua hanya mengambil sebagian batu-batu yang diinjak itu untuk dimasukkan ke dalam ranselnya, kemudian melanjutkan perjalanan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelompok terakhir mengambil semua benda-benda yang diinjaknya, dimasukkan ke dalam ranselnya sampai penuh. Dan itulah yang terjadi. Maka kemudian ini menjadi iktibar kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini sesungguhnya banyak amalan-amalan yang Allah persiapkan kepada kita. Tapi ada sebagian orang yang hanya mengambil sebagian saja dari amalan-amalan yang harus dilakukan di bulan Ramadan ini. Hanya sebagian kecil yang mereka lakukan. Mungkin hanya kesedangkan puasa, setelah itu dianggap selesai. Tapi ada sebagian yang lain yang kemudian mengambil banyak hikmah di bulan Ramadan ini. Sebagian besar kemudian bertarawih bersama kita, bersedekah dengan ikhlas, kemudian melanjutkan dengan qiyam-qiyam lainnya, melaksanakan sholat-sholat malam dan sebagainya. Itu adalah merupakan potret dari para tentara yang digambarkan oleh Raja Iskandar Dunai. Ada yang kemudian mengambil penuh dari hikmah-hikmah di bulan Ramadan ini. Maka mudah-mudahan yang mengambil hikmah ini, yang mengambil sepenuhnya hikmah di bulan Ramadan ini adalah kita semua yang hadir di malam ini di Masjid Al-Ikhlas yang tercinta ini. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita semua. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan atau amal-amal yang dicintai oleh Allah adalah judul yang diberikan kepada saya. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud.
ketika beliau menyampaikan sebuah hadis bahwa ayu amalin ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau menjawab bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala as-salatu fi waktiha, adalah salat di waktu-waktu tertentunya. Inna shalah kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah mengenai ketentuan salat itu, dan kita mengawalinya ketika kemudian adzan kita dengar, maka langsung kita melaksanakan ibadah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. As-salatu li waktiha, tidak mengulur-ngulur waktu, tidak menyia-nyiakan waktu, adalah cerminan orang yang beramal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita ingat bahwa orang tua adalah merupakan perantara yang akan menjadikan ridhonya Allah juga turun kepada kita kalau kita mendapatkan ridho dari orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain. Allah tidak akan memberikan keridaan kepada siapapun, kepada manusia maupun, kalau misalnya tidak mendapatkan keridhaan dari orang tua. Maka berbuat baik kepada orang tua, ini adalah menjadi kewajiban kepada kita sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan juga kepada kedua orang tuamu. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah menjadi kewajiban bagi siapapun termasuk kita. Baik yang masih hidup adalah merupakan azimat yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meninggal, maka kita bersedekah atas nama beliau. Kita mengirimkan Fatihah, doa kepada beliau, dan kemudian selalu mengaji untuk beliau. Inilah yang kemudian akan menjadi hikmat tersendiri sebagai bakti kita kepada kedua orang tua. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ada satu yang tidak boleh kita taat kepada kedua orang tua kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu mengajak untuk syirik kepada Allah, menjauhi Allah, tidak beribadah dan tidak taat kepada Allah, maka kamu jangan taat kepada kedua orang tuamu yang mengajak untuk syirik kepada Allah itu. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap walaupun seperti itu orang tuamu, kita punya kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua. Kita tetap berakhlak baik. Ma'ruf di sini adalah akhlak yang baik kepada orang tua. Bertutur sapa yang baik, tidak membangkang, tidak kemudian berkata yang kemudian menyakiti kedua orang tua, tapi selalu mendoakan orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shawira. Lalu yang ketiga yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud adalah al-jihad fi sabilillah. Kenapa jihad fi sabilillah ini yang terakhir? Setelah kita kemudian sholat di waktu-waktunya, dan kemudian ketika kita berbuat baik kepada orang tua, dan baru kemudian berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agamanya. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Jangan kamu mengira nanti akan masuk surga, kata Allah, kalau kamu belum diketahui oleh Allah sebagai orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan kemudian sabar dalam jihad. Pengertian jihad tidak harus mengangkat senjata. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua, ini juga jihad. Ketika kita menjaga waktu-waktu sholat juga berjihad. Ketika kita menegakkan kebaikan-kebaikan, baik di keluarga kita sendiri, atau mungkin di teman-teman dan di kantor kita, itu adalah merupakan jihad fi sabilillah yang akan menegakkan selalu mentauhidkan orang untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Inilah perjuangan yang juga merupakan jihad yang harus terus kita kobarkan dan harus kita perjuangkan. Ini adalah amalan-amalan yang kemudian paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah merupakan kesempatan kepada kita. Ada sebuah pernyataan, orang tidur tidak akan pernah mengetahui bahwa di dalam tidurnya dia bermimpi, baik yang baik maupun yang buruk. Tetapi dia akan sadar
ketika kemudian bangun dari tidurnya kalau dia telah bermimpi. Sama halnya dengan kita. Kita telah dihidangkan oleh Allah dengan bulan Ramadan ini. Maka kalau kita misalnya tidak mengisi dengan amal-amal yang baik, tidak mengisi dengan ibadah-ibadah yang baik untuk takarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tahu betapa hikmah besar di bulan Ramadan ini akan kita ketahui setelah kematian itu menjemput kita. Sekarang kita tidak akan pernah merasakan apapun tentang hikmah bulan Ramadan ini. Betapa Allah menginginkan kepada kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan kita rasakan ketika kita telah dijemput oleh Allah dengan kematian, baru kita sadar betapa hikmah bulan Ramadan ini luar biasa. Apalagi kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar yang setiap amal kita sekecil apapun itu sama dengan 83 tahun kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu catatan penting, bahwa orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah, setiap amal apapun tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, dan kita akan selalu dibimbing dengan hidayahnya untuk hati kita, iman kita, serta ketakwaan kita selalu hanya untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun